Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada, cerita rakyat Lamongan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dalam kisah terdahulu dijelaskan bahwa dalam sebuah pertemuan keluarga kerajaan yang dihadiri oleh Ratu Tribananeswari, Ratu Narendra Duhita, Ratu Pratnya Paramita, dan Biksuni Gayatri, serta dihadiri oleh dua putri dari Gayatri, yaitu Sri Gitarja dan Diah Wiyat. Satu-satunya orang di luar keluarga adalah Patih Hamengkubumi, yaitu Haryo Tadah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ada dua orang di luar tidak ikut di dalam pertemuan itu, tetapi menunggu di luar dan sekaligus menjaga. Siapa itu? Yaitu Cakradara dan Kuda Amerta. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ketika Ratu Tribananeswari dan ratu yang lain menyerahkan sepenuhnya kepada Biksuni Gayatri untuk menentukan pilihan siapa orang yang paling tepat di dalam menggantikan kedudukan anak emas, yaitu Jaya Negara, sebagai raja pengganti, yaitu Raja Majapahit. Kemudian Gayatri melakukan sebuah angan-angan, apakah dua putrinya ini apabila dipilih salah satu tidak menjadikan masalah di kemudian hari, ataukah kerajaan ini dipecah menjadi dua saja, sebagaimana pernah dilakukan oleh Erlangga, yaitu menjadi Daha dan Jenggala. Tetapi dia juga ingat tentang kakeknya, yaitu Naroyo Semirat Wisnuwardana, pernah memerintah bersama dengan saudara sepupunya, yaitu Mahisa Campaka, Ratu Anggabaya. Ternyata Singosari pada saat itu bisa berjalan dengan baik, bahkan satu-satunya Raja Singosari yang meninggal dalam keadaan normal, artinya tidak dibunuh oleh orang lain, adalah Naroyo Semirat Wisnuwardana, bisa memerintah 20 tahun. Itu adalah raja kembar, yaitu Wisnuwardana dan Mahisa Campaka. Apakah saya meniru kakek saya seperti itu? Pemirsa, dimanapun Anda berada, Gayatri agak bimbang untuk menentukan pilihan siapa yang paling tepat untuk duduk di singgasana melanjutkan Jaya Negara selaku Raja Majapahit. Pemirsa, dimanapun Anda berada,
Kemudian dalam kebimbangan itu, Gayatri kemudian bertanya kepada Aryatada. Aryatada sejak tadi seperti gong. Dia hanya diam. Kalau tidak ditabuh, dia tidak akan bersuara. Oleh sebab itu, sekarang Patih Hamangkubumi dimintai pendapat oleh Bhiksuni Gayatri. Wahai Paman Hamangkubumi, apakah kamu mempunyai pendapat? Siapakah pengganti yang tepat, yaitu yang menggantikan anak emas Jayanegara? Ampun Gusti Ratu, saya tidak punya pilihan. Saya hanya manut apa yang diputuskan oleh para ratu. Dan saya sendika dawuh, apapun yang diputuskan oleh Ratu Biksu Gayatri, maka akan hamba laksanakan. Karena di kerajaan Kalingga juga pernah diperintah oleh seorang putri yang bijaksana. Oleh sebab itu, seorang wanita tidak menjadi halangan untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang raja. Demikian, Gusti Ratu mohon maaf dan mohon ampun. Baiklah Paman, jadi Paman tidak bisa memilih siapa, tidak bisa menyebutkan nama. Mohon ampun Gusti Ratu, saya tidak bisa. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gayatri mengalihkan sebuah pertanyaan kepada Gajah Mada yang ada di belakang dari Patih Hamangkubumi Aryatada. Wahai Gajah Mada, sendika dawuh Gusti Ratu, hamba, apakah sudah kamu laksanakan tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan mempersiapkan pemakaman dari Jayanegara? Ampun Gusti Ratu, semuanya sudah saya laksanakan dengan baik, tidak ada kekurangan. Tetapi Gusti Prabu, ada sesuatu yang aku simpan di dalam hati. Kalau diperbolehkan, aku akan menyampaikan sesuatu. Apakah ada kaitannya dengan pemakaman? Mohon ampun Gusti Ratu, sudah saya katakan hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman, maka semuanya sudah berjalan lancar, tidak ada halangan dan tidak ada hambatan. Kemudian tentang apa? Ampun Gusti Ratu, tentang yang berkaitan dengan pengganti dari Prabu Jayanegara. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Gayatri menoleh kepada saudara-saudaranya Tribuana Nuswari, Narendra Duhita, dan perutnya Paramita. Kemudian ketiga-tiga ratu tersebut memberikan anggukan, berarti mempersilahkan supaya Gajah Mada menyampaikan unek-unek yang ada di dalam hatinya. Silakan Patih Daha, apa yang kamu simpan di dalam hati, berikan sumbangsih kepada kerajaan yang sebaik-baiknya.
Terima kasih Gusti Ratu. Sebelum aku menyampaikan, maka bolehkah saya bertanya terlebih dahulu, Gusti Ratu? Silakan, kamu tanyakan. Apakah sudah dilakukan pemilihan siapa yang menjadi ratu atau raja pengganti Jayanegara? Oh, belum. Patedaha, belum. Jadi sekarang ini masih belum saya jatuhkan siapa yang menggantikan, yaitu sebagai raja pengganti Jayanegara. Terima kasih Gusti Ratu, sebab ini penting sekali saya sampaikan, yaitu saya mengusulkan agar di dalam mengumumkan siapa sebagai pengganti dari Jayanegara harus ditunda terlebih dahulu. Ditunda? Apa alasannya? Begini, Gusti Ratu, karena sehari setelah wafatnya Prabu Jayanegara, ternyata di dalam keraton terjadi pembunuhan. Oleh sebab itu, berikan waktu saya untuk melakukan penyelidikan. Apakah pembunuhan ini ada hubungannya dengan pengangkatan pengganti Prabu Jayanegara untuk menduduki kursi yang ada di singgasana Kerajaan Mojopahit ini? Kemudian kita semuanya sudah tahu, Patih Mada, bahwa sebuah kerajaan tidak boleh terlalu lama untuk dikosongkan pimpinannya. Jadi kekosongan pimpinan sebuah kerajaan tidak boleh terlalu lama. Oleh sebab itu, kalau menunggu penyelidikanmu di dalam pembunuhan yang ada di keraton ini, apakah tidak memakan waktu yang lama? Terima kasih Gusti. Terima kasih Gusti Ratu. Saya mengusulkan agar pimpinan yang ada di Kerajaan Mojopahit ini tidak perlu kosong terlalu lama. Oleh sebab itu, sambil menunggu penelitian dan penyelidikan tentang pembunuhan yang ada di dalam keraton ini, di dalam istana ini, apakah ada hubungan atau tidak dengan pemilihan yang menggantikan Raja Jayanegara, maka untuk sementara waktu, maka Gusti Ratu Gayatri untuk sementara waktu yang memimpin Kerajaan Majapahit. Kemudian Ratu Gayatri, Biksuni Gayatri, kemudian menoleh ke arah Tribono Neswari, Narendra Duhita, kemudian Pratnya Paramita. Kemudian semuanya menganggukkan kepala, berarti setuju. Kemudian Tribuana Neswari berkata, "Aku sangat setuju apa yang diusulkan oleh Patih Gajah Mada. Ini semuanya masuk akal. Ini merupakan sebuah antisipasi. Karena jangan-jangan pembunuhan yang ada di istana ini yang baru saja berlangsung mungkin merupakan titik api yang ada hubungan dengan dipilihnya, yaitu raja pengganti dari Jayanegara.
Oleh sebab itu, aku sangat setuju. Yang kedua adalah dengan adikku Gayatri untuk sementara memimpin kerajaan Majapahit, berarti adikku Gayatri ada waktu yang cukup untuk menentukan pilihan siapa yang lebih pantas untuk memimpin kerajaan Majapahit ini. Kemudian disambung oleh Narendra Duhita. Benar, usulan dari Patih Gajah Mada ini merupakan sebuah usulan yang sangat baik, dan itu merupakan usulan yang mengantisipasi jangan sampai adikku Gayatri di dalam menentukan pilihan siapa yang menggantikan sebagai raja di Majapahit, yang menggantikan Jayanegara, jangan sampai salah. Kemudian ditimpali oleh Pratnya Paramita. Betul, aku setuju apa yang disampaikan oleh Kakanda Tribhuwana Neswari, kemudian Narendra Duhita. Dan aku juga sangat setuju tentang usul dari Patih Gajah Mada. Itu merupakan usul yang penuh kehati-hatian. Kita semuanya dituntut jangan sampai sembrono untuk menentukan sebuah pilihan yang sangat penting. Maka diperlukan waktu yang cukup untuk menentukan pilihan siapa yang menggantikan Jayanegara sebagai raja di kerajaan Majapahit ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Gayatri sekali lagi menoleh kepada saudara-saudaranya, yaitu Tribhuwana Neswari, Narendra Duhita, dan Pratnya Paramita. Kemudian mereka semuanya memberikan isyarat, yaitu memanggutkan kepala, sehingga sebagai tanda persetujuan apabila Gayatri sekarang ini sudah menjadi seorang raja Majapahit untuk sementara waktu. Setelah itu, Patih Hamengkubumi Haryotada langsung merubah posisinya, kemudian langsung memberikan kedua telapak tangannya dipersatukan, kemudian ditaruh di hidungnya, memberikan sebuah penghormatan bahwa Gayatri adalah raja yang baru yang disetujui oleh saudara-saudaranya. Demikian juga Patih Gajah Mada juga merubah sikapnya dan memberikan sembah sungkem kepada raja yang baru, diikuti oleh Cakradara dan diikuti pula oleh Kuda Amarta. Dan Sri Gitarja dan Dyahwiyat yang asalnya berdiri, kemudian langsung dia duduk dan langsung memberikan sebuah penghormatan kepada Gayatri, yang mana dia sadar sekarang dia bukan berhadapan dengan ibunya, tetapi sekarang mereka berhadapan dengan rajanya, yaitu Ratu Gayatri. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba, wahai Patih Gajah Mada, sekarang aku bertanya kepada kamu, siapakah prajurit yang mati di istana ini? Mohon ampun Gusti Ratu, bahwa terjadi sebuah perkelahian dan kemudian ada seorang prajurit yang namanya Panji Wirodopo meninggal dunia. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Betapa terkejutnya yang namanya kuda Amerta, karena Panji Wirodopo adalah pamannya. Dalam hati Kudu Amerto, sungguh apa yang saya khawatirkan terjadi, karena paman Kudu Amerto orangnya sangat gegabah. Kemudian Gayatri, seorang raja pengganti, kemudian memberikan titah. Baiklah kalau begitu, wahai paman Patih Hamangkubumi Aryotada, aku perintahkan kepada kamu untuk segera mengumumkan bahwa raja pengganti adalah saya. Kemudian yang kedua, aku berikan tugas kepada Patih Gajah Mada untuk mengusut habis siapa pelaku pembunuhan terhadap Panji Wirodopo itu. Baiklah, Sendiko dawuh Gusti Ratu, akan saya laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu berakhir dan tiba-tiba Kudu Amerta sudah tidak sabar lagi ingin ketemu dengan mayat, yaitu pamannya Panji Wirodopo. Kemudian setelah diketahui pamannya sudah menjadi arang, sudah hangus terbakar, kemudian Kudu Amerta menundukkan kepala, kemudian berpikir, siapa orang yang melakukan kekejaman kepada pamanku ini? Apa salahnya? Kemudian tiba-tiba ada orang yang menepuk dari belakang, yaitu Patih Gajah Mada. Wahai Raden Kudu Amerta, sudah, jangan bersedih. Percayakan semuanya ini kepada saya. Semuanya akan saya kusut habis. Saya akan mencari siapa pelakunya. Baiklah, Patih Gajah Mada, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Mampukah Patih Gajah Mada menemukan siapa pembunuh dari Panji Wirodopo? Kemudian apa motif dibalik pembunuhan Panji Wirodopo itu? Apakah ada hubungan dengan orang-orang yang mendukung Cakradhara? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita saya. Dan jangan lupa berikan dukungan, berikan saya like, berikan subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.